Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Gusti Pangeran, atas limpahan rahmat dan karunia kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat dini hari untuk saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada kelas kita akan membahas mata kuliah kewirausahaan tentang visi, misi, dan motivasi kewirausahaan. Saya berharap kepada teman-teman sekalian dapat menyimak dan belajar lebih giat lagi dan mencari materi referensi sebanyak-banyaknya agar pengetahuan saudara tentang mata kuliah ini bisa bertambah dan bisa mendapatkan manfaat yang berlebih. Baik, langsung saja kita akan membahas materinya. Jadi materi kita adalah, saya ulang lagi, tentang visi, misi, dan motivasi wirausahawan yang dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Tonasa, MAK. Untuk itu, yang pertama-tama kita akan membahas tentang bagaimana pengertian dan pengembangan visi kewirausahaan. Yang pertama, apa sih yang dikatakan visi itu? Jadi yang dikatakan visi adalah sebuah gambaran tentang sesuatu yang ideal dan menjadi harapan di masa yang akan datang. Bisa juga dikatakan visi adalah target jangka panjang. Ini simpelnya, sederhananya pengertian tentang visi itu sendiri. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsi visi adalah memberikan arahan mengenai tujuan usaha dan membangkitkan gairah entrepreneurial atau membangkitkan gairah kewirausahaan itu sendiri. Nah, lantas bagaimana pengertian dari misi dari kewirausahaan itu sendiri? Jika visi adalah target jangka panjang, maka misi seperti yang kita di dalam pengertian tadi, maka misi adalah cara untuk mencapai si visi. Nah, visi adalah cita-citanya, sedangkan misi adalah bagaimana cara mewujudkan itu. Nah, dengan penetapan target jangka pendek yang membentuk atau mengarah pada perwujudan visi. Jadi visi yang jangka panjang itu akan dibangun melalui misi-misi atau kerja-kerja jangka pendek yang akan dilakukan. Nah, konsep yang biasa dipakai untuk menetapkan target jangka pendek biasanya itu yang pertama adalah spesifik, yang kedua adalah measurable, yang berikutnya achievable, yang keempat adalah rationable, yang kelima adalah time based. Jadi pada spesifikasi keterukuran, reasonable ini adalah masuk akalan dan berdasarkan waktu. Itu. Bagaimana pengembangan visi dan misi? Jadi pertama adalah visi harus selalu direvisi supaya usaha itu senantiasa maju. Jadi harus ketika kita menyelesaikan konstelasi dan keadaan seperti itu. Nah, saat visi hampir terrealisasi, saat itu visi perlu direvisi. Jadi misalnya ada penyesuaian. Nah, revisi dengan cara mengganti visi yang lama dengan visi yang baru yang lebih ideal. Itu bagaimana cara kita pengembangan visi ya. Nah, misi itu punya batasan waktu, sehingga misi selalu berkembang seiring dengan waktu. Jadi ada selalu penyesuaian, fleksibilitas dalam penyusunan visi, misi. Artinya visi yang mungkin pada saat ini seperti ini, ketika ada persoalan akhir dan tertentu, ada situasi tertentu, maka perlu ada penyesuaian di visi tersebut, sehingga diperlukan juga langkah-langkah misi yang kemudian itu harus disesuaikan. Nah, jika batasan waktu misi adalah 1 tahun, maka misi selalu berubah setiap tahunnya. Misalnya setahun ini saya, misalkan visinya akan tercapai selama 1 bulan, selama 1 tahun, maka misinya tiap bulan kita akan ganti, kita akan perbarui, kita akan ada progres di depannya. Nah, perubahan misi selalu diselaraskan dengan pencapaian visi. Jadi sepanjang visi kita itu masih di jalurnya, maka kita akan tidak akan merubah itu. Sedangkan ketika visinya mungkin ada harus disesuaikan, maka kita akan melakukan perubahan misi sepanjang itu selaras dengan pencapaian visi kita. Nah, bagaimana mengkomunikasikan visi dan misi kewirausahaan? Jadi pertama bahwa komunikasi kepada pihak internal, dalam hal ini ke atas atau ke bawah ataupun horizontal atau sejajar, itu pertama
melalui rapat internal. Jadi rapat internal. Yang kedua adalah coaching. Dari coaching semacam pelatihan. Jadi saya jenis pelatihan pegawai dan rotasi karyawan. Nah, yang berikutnya juga adalah komunikasi. Yang berikutnya adalah cara komunikasi kepada pihak eksternal dalam hal ini mitra usaha, investor, pelanggan, pengecer, pesaing, pemerintah, masyarakat. Dia melalui bagaimana kita mengkomunikasikan kewirausahaan kita. Pertama melalui leaflet atau iklan atau brosur atau apalah jenis yang biasa kita gunakan sebagai media atau media promosi kita. Yang berikutnya juga bisa juga menggunakan pertemuan bisnis atau meeting, isinya infonet atau home meeting. Bisa juga menggunakan seminar, nah atau business building seminar atau network building training. Nah, bagaimana apa sih pentingnya motivasi dalam kewirausahaan? Jadi motivasi adalah keadaan dalam diri individu yang menyebabkan individu berperilaku dengan tujuan menjamin tercapainya suatu tujuan. Jadi apa sih yang mendasari seseorang dalam melakukan mengerjakan usahanya itu selalu didasari atas motivasi atau didasari oleh tujuan itu sendiri. Ada. Nah, jadi motivasi atau dorongan kewirausahaan. Bisa juga dikatakan motivasi adalah dorongan kewirausahaan. Dia termasuk kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Itu motivasi atau dorongan kewirausahaan. Bisa juga kebutuhan akan ketidaktergantungan. Bisa jadi dengan kondisi secara psikologis dia selalu tergantung, maka dia termotivasi untuk bebas begitu, ingin mandiri dalam usaha atau dalam pekerjaannya. Bisa juga karena kebutuhan akan pembaharuan, artinya dia ingin terbaru status sosialnya misalnya. Nah, dia ingin juga, bisa juga karena ingin mencapai tingkat pendapatan lebih baik. Nah, karena mungkin persoalan penghasilan, maka mendorong seseorang agar termotivasi untuk membuat usaha seperti itu. Bisa juga karena kemampuan mensejahterakan keluarga. Jadi saya juga karena faktor keluarga, jadi ada di situ ada niat gitu untuk berwirausaha. Karena mungkin persoalan keluarganya di sini dia terlahir, mungkin ada darah usahanya lah seperti itu. Motivasi bisnis itu sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Karena motivasi yang kuat membuat seseorang berusahawan pantang menyerah dan selalu mencari upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada baik saat ini maupun yang akan datang. Jadi sangat penting ya motivasi sebagai pemicu dari diri kita untuk selalu semangat dalam berwirausaha. Tanpa motivasi seseorang akan sulit untuk terus bertahan ataupun memperjuangkan usahanya sampai berhasil. Nah, bagaimana nilai-nilai hakiki dalam wirausaha? Jadi ada diagram yang saudara-saudara bisa lihat yang terbagi dari ABCD. Jadi di mana dia membagi garis horizontal dan vertikal, di mana garis horizontal adalah mengarah ke kiri adalah orientasi materi, sedangkan mengarah ke kanan adalah orientasi non materi, sedangkan garis vertikalnya menuju ke atas adalah orientasi pada kemajuan. Jadi sedangkan anak panah menuju ke bawah, horizontal vertikal adalah orientasi tradisional. Jadi yang pertama adalah wirausaha yang berorientasi pada kemajuan, ya, untuk memperoleh materi. Cirinya adalah berani mengambil resiko, terbuka terhadap teknologi, dan mengutamakan materi. Itu ciri-ciri usaha yang harus ditegakkan dalam berinvestasi. Nah, lantas bagaimana misalkan orientasinya itu adalah berorientasi kemajuan, bagaimana wirausaha yang berorientasi pada kemajuan tetapi dia
ingin orientasinya adalah non materi. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah tanggung jawab, kedua adalah ilmu, ketiga adalah kreativitas, keempat adalah sikap positif, kelima adalah pelatihan dan pelayanan. Jadi saudara-saudara bisa lihat ini dalam diagram ini bahwa misalnya seperti saya katakan tadi, jika orientasi non materi maka dia bagian B. Sedangkan misalnya dia berorientasi secara tradisional tetapi orientasinya adalah non materi, maka ciri-cirinya adalah perhitungan kira-kira, misalkan dia suka ini ya, ragu-ragu lah. Dia istilahnya kalau dalam orang Cina itu ikut feng shui. Sedangkan jika dia berorientasi tradisional, jika dia berorientasi tradisional, tetapi dia non materi, maka ciri-cirinya bisa digambarkan dalam diagram D, yaitu perhitungan mistik, etnosentris, tata cara leluhur, dan keberuntungan. Jadi nuansa tradisionalnya itu masih sangat kental ya. Ini ciri-cirinya dari orientasi tradisional tetapi non materi. Dia perhitungan di bidang mistik, etnosentris, kesukuan masih dalam lingkup yang kecil, mengikuti tradisi atau tata cara leluhur. Jadi wirausaha yang berorientasi pada kemajuan tetapi bukan untuk materi. Nah, wirausaha ini hanya ingin mewujudkan rasa tanggung jawab, pelayanan, sikap positif, dan kreativitas. Jadi berwirausaha itu punya sifat filantropi dalam bahasa yang umum dikenal. Sedangkan wirausaha yang berorientasi pada materi dengan berpatokan pada kebiasaan yang sudah ada, atau bisa digambarkan dalam diagram C, itu misalnya usaha pangan yang perhitungannya feng shui dan perhitungan tradisional. Kalau dalam khasanah Sulawesi disebut koteka mungkin seperti itu. Nah, dalam diagram B, wirausaha yang berorientasi non materi dengan bekerja berdasarkan kebiasaan. Jadi wirausaha model ini biasanya bergantung pada pengalaman, perhitungan hal-hal mistik ya, masih terkait dengan materi, etnosentris, dan taat pada tata cara leluhur. Jadi masih sikap konservatifnya tinggi. Nah, dari beberapa ciri di atas itu terdapat beberapa nilai hakiki atau esensi yang penting dari kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan ketidaktergantungan. Ada free man dalam percaya diri itu. Menunjukkan pede lah. Nah, yang berikutnya adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Nah, yang berikutnya juga dia memiliki ciri atau nilai keberanian mengambil resiko. Jadi kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko itu merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Jadi wirausaha tidak menyukai resiko yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Orang berwirausaha pasti itu memiliki keberanian mengambil resiko dan memiliki berorientasi pada hasilnya, dia punya gambaran tentang hasilnya di masa yang akan datang. Dia juga memiliki ciri atau karakteristik itu kepemimpinan, di mana seseorang yang berusaha yang berhasil dia selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan tentunya, dan keteladanan. Dia selalu ingin tampil berbeda, menjadi yang pertama dan lebih menonjol, yang umumnya terjadi ya dalam seorang berusaha. Dia juga orang yang berorientasi pada masa depan, orang yang sangat progresif. Jadi orang yang berorientasi ke masa depan ini maksudnya adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Dia memiliki arah dalam kitab langkahnya itu. Nah, yang berikutnya itu dia memiliki ciri juga keorisinalan atau keaslian dalam hal kreativitas dan inovasi. Jadi nilai inovatif itu kreatif dan fleksibilitas itu merupakan keorisinal seseorang. Jadi menciptakan peluang berusaha
Nah, ide dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha apabila wirausaha mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi. Nah, itu awalnya berasal dari ide, lalu akan menciptakan peluang berusaha. Nah, bagaimana kemudian apa yang akan mungkin terjadi? Nah, salah satu yang pertama, bagaimana kemudian mengurangi kemungkinan risiko. Nah, mengurangi kemungkinan risiko ini bisa melalui berbagai strategi yang proaktif yang kemudian kita bisa gunakan. Yang kedua adalah risiko yang banyak itu kita sebarkan, menyebarkan risiko pada aspek yang paling mungkin. Jadi saya risiko yang di sini dia kita tempatkan mungkin seminimalisir mungkin kita kondisikan. Yang ketiga, jika risiko pun itu tidak bisa dihindari, maka kita akan kelola risikonya agar bisa mendapatkan nilai atau manfaat. Jadi dari hal tersebut itu ada 3 hal atau 3 risiko yang dapat kita evaluasi pada akhirnya. Yang pertama adalah risiko pasar atau persaingan. Dalam hal ini maksudnya adalah ketidakpastian pasar, mungkin akibat lingkungan, ekonomi, teknologi, demografi, sosial politik. Jadi konstelasi atau persaingan pasar itu kita harus bisa evaluasi pada akhirnya. Yang tak kalah pentingnya juga adalah risiko finansial. Jadi risiko finansial di sini adalah terkait dengan rendahnya penerimaan dan tingginya biaya. Jadi ini salah satu risiko juga dari bagi sebuah usaha yang kemudian perlu dievaluasi dan dipertimbangkan sebaik mungkin. Yang berikutnya juga mungkin tidak terlalu tapi risiko teknik, karena kegagalan teknis itu biasa karena bagaimana idenya sudah mantap, strateginya sudah mantap, ternyata dalam proses pelaksanaan teknisnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, lantas bagaimana itu ide dapat menjadi peluang? Jadi ide itu dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi yang kedua itu bagaimana dapat merubah ide juga menjadi peluang. Kita dapat ide itu dapat diwujudkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Jadi kita punya ide di otak kita yang kita bisa wujudkan. Yang ide juga dari ide juga kita itu dapat kita modifikasi atau melahirkan satu bentuk pekerjaan baru gitu. Jadi misalkan dalam unit usaha kita, mungkin kita akan buat seperti ini bisa menjadi atau jenis pekerjaan baru. Jadi agar ide-ide potensial tersebut itu menjadi peluang perlu screening atau penjaringan untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Nah, langkah-langkah dalam penjaringan atau screening itu yang pertama adalah menciptakan produk baru dan berbeda. Ini sangat penting sebagai segmentasi yang kita akan ambil, di mana berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar itu sangat perlu dalam supaya kita bisa survive dalam pasar. Nah, yang kedua adalah mengamati pintu peluang. Kita bisa melihat peluang sebaik mungkin. Jadi karena kemungkinan pesaing dalam mengembangkan produk baru, keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan maupun keunggulan pesaing, kita harus bisa mengamati itu. Nah, yang ketiga adalah analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Jumlah dan kualitas produknya memadai atau tidak. Yang maksud sini adalah biaya membuat produk, apakah biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan biaya pesaing, bagaimana biaya pesaing kita. Nah, ini harus bisa diamati juga. Berikutnya adalah menaksir biaya awal. Jadi beberapa biaya awal dari mana sumbernya, berapa biaya yang diperlukan untuk operasi, perluasan, ini harus kita sudah bisa hitung atau punya gambaran di awal sebelum kita memulai usaha. Jadi tak kalah yang pentingnya juga adalah mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, baik itu pun secara teknik seperti tadi maupun finansial, langsung bagaimana tentang pesaing kita, apakah kita akan tertelan oleh pesaing atau bisa survive, bisa sejajar maupun bisa lebih besar daripada pesaing. Baik, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Saya berharap pada saudara-saudara sekalian bisa belajar lebih giat dan mencari referensi sebanyak mungkin agar pengetahuan saudara-saudara banyak. Mungkin dari antara teman-teman punya keinginan berwirausaha maupun
sudah memiliki usaha sebelumnya dan lagi dalam proses perbaikan, mungkin materi tadi bisa menjadi pertimbangan saudara-saudara sekalian dalam hal memperbaiki usaha yang saudara sedang rintis. Sehari ucapan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.